Nah, ketika infrastruktur itu terbangun dengan bagus, saling satu dengan daerah lainnya itu tersambung, itu Batu tentu saja akan tambah bisa optimal pertumbuhannya, seperti itu. Penghijauan, selalu ada penghijauan, tetapi tidak mumpuni, tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada, yang jumlahnya jutaan pohon, mungkin masyarakat hanya bisa menanam ribuan karena keterbatasan. Jadi ini perhutani memang harus betul-betul concern dalam hal ini. Ya, saya berharap Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian itu lebih sering turun ke bawah ke masyarakat untuk bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaga lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Jawa Timur, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan untuk kali ini saya Iman Wiartanto akan bergabung bersama seorang tamu, seorang perempuan hebat yang selama kesempatan menjabat sebagai seorang pejabat itu mendapatkan amanah untuk memimpin wilayah Batu. Saya kalau ingat-ingat sekitar 2017 sampai dengan 2022. Beliau membawa bendera kala itu dari partai yang logonya itu banteng moncong putih. Dan kalau bicara soal Batu, tentu saja pastilah pemirsa Jawa Timur, dulur-dulur Jawa Timur sudah tahu sosok perempuan yang saya maksud siapa gitu ya. Karena beliau adalah seorang wali kota dulu di periode 2017 sampai dengan 2022. Dan sekarang mendapatkan amanah sebagai anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah Hajah Dewanti Rumpoko MSI yang sudah rawuh bersama-sama kita di program Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Bu Dewanti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Saya coba mengingat kenangan masa lalu. Ini adalah pertemuan saya dengan Ibu yang dua. Oh dulu, gitu? Karena waktu itu ketemu di program yang lain, tapi membahas tentang COVID. Oh, siap. Dan alhamdulillah Masya Allah. kita dapat kesempatan untuk ketemu lagi dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Ini luar juga biasa. Sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Dan kalau nanti kita bicara-bicara soal iklim, apalagi sekarang ini merupakan sebuah kondisi di mana rekan-rekan BMKG sudah woro-woro bahwa Jawa Timur merupakan kawasan yang harus waspada terhadap peluang-peluang perubahan iklim meskipun kita juga dalam kondisi yang berbeda. Gitu. Saya coba mundur dulu aja, Bu. Saya penasaran, Ibu. Dulu Ibu menjabat sebagai eksekutif, sebagai pemimpin di Wali Kota Batu, sekarang di parlemen, di legislatif. Ya. Transisi atau peralihan dari eksekutif ke legislatif itu gimana rasanya, Bu ya? Waduh, diungkapkan itu sangat sulit sekali ya. Yang pasti yang jelas begini, saya bersyukur dalam kehidupan saya, perjalanan hidup saya lengkap. Pernah jadi warga masyarakat biasa, kemudian menjadi di birokrasi, di eksekutif yang di satu wilayah yang nomor 1, dan sekarang dipercaya diberi amanah menjadi anggota DPRD legislatif di Jawa Timur. Saya kalau ditanya soal bagaimana perasaannya, nano-nano jadi rasanya. Yang jelas saya akhirnya tahu bahwa birokrasi itu memang sesuatu yang bukan berat, tetapi sangat punya kerumitan yang dari hulu sampai hilir begitu. Sementara legislatif ya juga dari hulu, tapi hilirnya itu yang mengeksekusi adalah eksekutif, seperti itu. Jadi nano-nanonya bisa kerasa kan ya? Nano-nano, rame rasanya. Iya. Bu Dewanti adalah anggota fraksi PDI Perjuangan Dapil Malang Raya. Malang Raya. Malang Raya. Saya juga pengen tahu nih, Bu, kalau misalkan apakah memang Ibu dalam kesempatan sepanjang hidup sampai dengan sekarang sudah menjabat sebagai anggota parlemen itu, apakah memang sudah noto nanti sekian tahun saya jadi rakyat biasa gitu, lalu jadi wali kota, kemudian jadi anggota parlemen, itu apa sudah ditoto, Ibu? Gimana alurnya, Bu? Saya penasaran, Bu. Enggak. Jadi, saya bilang hidup saya ini amazing gitu. Sesuatu yang luar biasa,
jangankan noto, mimpi aja rasanya nggak berani untuk kemudian saya apalagi jadi wali kota, karena saya adalah ibu rumah tangga dulu yang aktivitasnya sebetulnya pengacara, Mas. Pengangguran tapi akeh acara tak pikir tenanan pengacara. Terus? Iya, karena saya dari menikah terus terang ibu rumah tangga, mengasuh anak saya dari melahirkan, menyusui sampai anak saya sekolah, yang kemudian ketika sudah anak-anak beraktivitas, saya baru merasa tidak punya aktivitas yang cukup membuat saya sibuk gitu. Akhirnya saya berkegiatan sosial. Di dalam berkegiatan sosial itulah kemudian saya mengenal partai politik, yang akhirnya saya kemudian berkecimpung di partai politik, yang akhirnya saya jadi wali kota, yang akhirnya saya jadi legislatif. Ini rasanya mengalir aja, tidak ada persiapan. Saya umur segini, tahun segini, nggak ada. Jadi mengalir aja, dan itu sangat saya syukuri. Alhamdulillah. Kalau proyeksi ke depan, kira-kira mengalirnya kemana, Bu ya? Kalau sungai itu kan ada dari hilir ke muara gitu ya. Kira-kira nanti mengalir berikutnya apa ya, Bu ya? Iya, saya serahkan pada yang membuat aliran itu. Kita masih dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Bu Dewanti Nyun Sewu, dalam bocoran kami dari teman-teman itu ada yang memberikan informasi kepada saya. Ada suara burung yang mengatakan Ibu Dewanti sebagai anggota dewan itu merupakan anggota dewan yang rajin gitu loh ya. Bahkan katakanlah kalau jadwal rapat jam 10 misalkan gitu ya, itu jam 9, setengah 10 udah di tempat, sudah standby gitu. Wah, ya. Itu apa betul rumor atau kabar burung yang saya dapat, Ibu? Gini, Mas, saya terbiasa mungkin didikan yang disiplin. Jadi waktu sekolah dulu ketika saya pulang terlambat itu pasti dapat hukuman yang sangat tidak enak gitu. Harus nyapu rumah semua dan jadi saya harus on time di rumah. Karena hal tersebut akhirnya terbiasa. Dan kemudian ketika saya di Surabaya, ini kan saya dari Batu berangkatnya. Kebetulan tidak punya base di Surabaya gitu ya. Jadi ketika saya jam 10, jadi 3 jam sebelumnya saya sudah harus berangkat. Jadi jam 7 pagi. Dengan perkiraan saya masuk tol dari Batu itu ada setengah jam. Keluar dari Batu ke Indrapura itu setengah jam. Ibu jadi hitung 1 begitu, jam. Ibu? Iya. Masya Allah. Nah kemudian di tol mungkin 1 jam. Dan itu 2 jam. Nah, kalau umpamanya ada macet-macetnya, itu saya tambahi setengah jam. Jadi 2,5 jam. Yang kemudian kalau 2,5 jam, saya harus berada di situ sebelum acara kira-kira paling nggak 15 menit, setengah jam. Akhirnya 3 jam lah saya berangkat dari Kota Batu dan ke Surabaya. Akhirnya kalau umpamanya lancar semua, kadang-kadang cuma 2 jam. Ya 1 jam sebelumnya saya sudah ada di tempat. Jadi mungkin hal seperti itu yang dibilang saya paling rajin. Padahal ya enggak, maksudnya ya biar saya tidak kesusu-susu. Karena terus terang saya tidak begitu suka ngebut. Karena saya dulu sih waktu masih muda oke. Tapi sekarang ketika ini umur sudah kepala 6 lebih ini Mas, aduh rasanya ngebut sedikit itu wis deg-degannya nemen. Jadi saya ibu nyetir sendiri tuh, Bu? Oh, mboten. Nah, justru karena nggak nyetir sendiri itu saya tidak begitu percaya dan saya tidak bisa istirahat atau tidur dengan nyenyak. Pasti saya ikut ngerem dan ikut ngegas di mobil. Jadi saya harus ya punya spend waktu yang cukup. Berarti kabar burung yang saya dengarkan Bu Dewanti yang rawonnya awal gitu selalu benar kalau gitu. Begini Bu, Ibu Dewanti milih Komisi D. Setahu saya Komisi D itu ributnya luar biasa ya, ngurusi pembangunan, tata ruang, pekerjaan umum, lingkungan ya diurusi gitu ya, perhubungan, pertambangan, energi sampai perumahan rakyat. Ada alasan kenapa kok Ibu dimilih Komisi D ya? Iya, begini, kebetulan ketika saya jadi memimpin Kota Batu yang sangat kecil bagian dari Malang Raya. Kota Batu itu kan bagian kecil dari Malang Raya. Penduduknya cuma 200.000 jiwa dibandingkan dengan Kota Malang yang hampir 1 juta, Kabupaten Malang yang hampir 3 juta. Itu kan hanya 1/10 dari Malang Raya, nggak sampai 1/10 dari Malang Raya, 200.000 jiwa. Sehingga Kota Batu ini
agak kota yang ya kecil, bukan tidak diperhitungkan, tapi ketika mau melakukan apa-apa itu sangat tergantung dari terutama Kabupaten Malang. Iya. Nah, saya melihat pengembangan Batu ini ketika tidak didukung oleh Kabupaten Malang dan Kota Malang, itu akan sulit berkembang dengan optimal. Nah, untuk itu saya dan perkembangan kota itu salah satunya adalah infrastruktur yang harus nyambung antara Batu, Kabupaten Malang, dan Kota Malang. Nah, ketika infrastruktur itu terbangun dengan bagus, saling satu dengan daerah lainnya itu tersambung, itu Batu tentu saja akan tambah bisa optimal pertumbuhannya, seperti itu. Ini yang luar biasa ini. Jadi Batu itu meskipun kecil, tapi kecil-kecilnya cabai rawit. Karena kalau saya ketika di media lain itu selalu mendapatkan kabar kalau setiap pekan Batu mesti rame. Yang rame itu Surabaya. Alhamdulillah. Baik, kita monggo Bu kalau mau ngunjuk dulu sambil ngobrol-ngobrol saya nyantai-nyantai aja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba pendalaman karena saya juga penasaran dengan situasi sekarang ini di mana rekan-rekan BMKG. Tadi di awal sudah kita senggol bahwa BMKG sudah mewanti-wanti atau paling tidak sudah memberikan peringatan bahwa Jawa Timur merupakan kawasan yang bakal dilanda perubahan-perubahan iklim yang cukup lumayan ekstrim gitu. Nah, sesuai dengan tema kita pada edisi kali ini, dampak perubahan iklim terhadap potensi bencana di Malang Raya. Nah, karena ini berhubungan dengan Komisi D, saya boleh ngangsu kawruh dari Bu Dewanti. Kira-kira apa pendapat Bu Dewanti terhadap perkembangan dan informasi dari BMKG dan juga potensi bencana di wilayah Malang Raya? Iya, kalau di Malang Raya, terutama di Batu, dan juga Kabupaten Malang yang daerah pinggiran yang banyak tebing dan jurang, itu memang longsor dan banjir itu adalah menjadi sebuah musibah yang sangat sering terjadi. Nah, untuk itu baik provinsi maupun BPBD itu sudah mewarning ketika ada musim-musim hujan atau ekstrim, itu daerah-daerah setempat itu harus bisa mengantisipasi itu. Antara lain satu, dengan membersihkan saluran-saluran air ketika musim hujan datang, sehingga tidak ada hambatan untuk air itu ketika datang sangat besar gitu. Kemudian juga memotong ranting-ranting dan daun-daun yang sudah tua agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian juga memberi peringatan ketika hujan lebat untuk tidak melewati tempat-tempat yang rawan longsor. Mas Iman tahu bahwa Batu terus ke atas Pujon itu sangat sering terjadi, bahkan kemarin itu daerah Batu yang melewat Mojokerto itu yang akhirnya kemarin ada musibah. Itu juga walaupun itu baru sekarang terjadi, tapi memang itu sangat rawan. Nah, ini yang harus diwaspadai dan saya sangat berharap hal ini tidak terjadi lagi dan kita semua, baik pemerintah, masyarakat terutama untuk bisa memperhatikan dan menjaga wilayah serta dirinya masing-masing. Jangan ketika hujan lebat, angin apalagi memaksakan untuk keluar, apalagi di Batu. Itu kalau sudah hujan lebat dengan cuaca seperti itu kabutnya luar biasa sehingga kita jangankan 5 meter, 1 meter pun tidak kelihatan jalan itu. Kabutnya sangat tebal. Jadi lampu mobil penembus itu tidak tembus. Karena saya sangat sering mengalami itu ketika perjalanan pulang, pas di tengah jalan itu waduh luar biasa. Saya bilang aduh jalan itu 5 km per jam aja jadi imit-imit seperti orang buta kita berjalan. Jadi itu yang harus kita semua sama-sama, pemerintah sudah sangat mencoba untuk mengantisipasi.
tetapi kita sendiri yang harus menjaga diri kita masing-masing. Inji. Bu Dewanti dan Cewu, dulu waktu saya masih sekolah itu kita pernah karya wisata ke Batu dan ke Malang gitu. Bahkan guru saya waktu itu cerita bahwa Malang Raya dan Batu itu merupakan ya dikenal sebagai daerah tangkapan air. Lalu alirannya juga masuk ke Sungai Berantas, bahkan dimasuk dalam daerah aliran Sungai Berantas gitu ya. Tapi sekarang kalau saya lihat banyak pembangunan di sana gitu ya. Terus fungsi-fungsi ya lahan hijau berubah jadi lahan villa gitu ya. Apalagi kemudian ada perkebunan yang ya pohonnya bukan pohon-pohon, bukan tangkapan air gitu. Kan logika saya tuh Batu, daerah sekitarnya itu jadi hutan lindung gitu. Gimana kok sampai berubah seperti itu menurut Bu Dewanti? Apa ya kira-kira kalau kita harus menyikapi dengan situasi perubahan iklim, Bu? Ya, beberapa tahun terakhir memang RT RW di Kota Batu, di Malang Raya itu sudah diterapkan dengan baik. Tetapi sebelum itu memang ada hal-hal yang sudah kadung terjadi, terutama pembukaan lahan untuk pertanian. Dan seperti Mas Iwan ketahui bahwa pertanian yang di Kota Batu itu kebanyakan adalah hortikultura. Jadi pertanian sayur yang hidupnya 3-6 bulan, yang memang itu akarnya tidak kuat. Kami sudah mencoba menghimbau petani-petani di sana supaya mengalihkan pertaniannya menjadi tanaman yang keras, seperti umpamanya menanam kopi dan sebagainya. Bahkan dulu kami sudah mencoba untuk merayu dengan memberikan insentif ketika mereka mau beralih. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Jadi kami mempunyai program ketika petani mau beralih dari hortikultura ke tanaman keras, kopi atau apapun, jambu kristal, itu akan kami berikan insentif per hektarnya berapa gitu saya. Itu tidak semudah itu. Mereka karena satu tanaman keras itu butuh waktu, dan panennya pun butuh waktu. Sehingga sementara mereka kebutuhan kehidupannya harus tiap hari. Jadi untuk beralih ke sana itu ya harus butuh proses. Walaupun saya bilang dari tanahmu yang sekian itu separuhnya aja dulu dialihkan, yang separuh itu ternyata juga tidak semudah itu, karena tanaman hortikultura itu ketika sebelahnya ada tanaman keras, hasilnya itu jadi tidak bagus. Karena dia tidak mendapat sinar matahari yang cukup, karena ditutupi tanaman keras. Kedua juga akarnya itu rebutan dengan tanaman keras itu, gitu. Dan banyak hal yang ternyata tidak semudah itu. Tapi mudah-mudahan ini saya berharap pemerintah yang sekarang itu tetap terus mengedukasi agar supaya keselamatan lingkungan dan keselamatan manusia itu bisa menjadi hal yang utama. Nyawa adalah nomor satu. Betul. Gitu ya. Bu Dewanti, saya kalau bicara soal perubahan iklim, ini dalam bacaan dan pemahaman saya, namanya perubahan iklim itu kan macam-macam ya. Ada mungkin pertumbuhan industri, otomotif, dan sebangsanya, termasuk mungkin adanya penggundulan hutan dan sebangsanya begitu ya. Kalau bicara soal seperti sekarang, BMKG bilang bahwa kita udah mulai ancang-ancang masuk musim penghujan. Tapi kok ada istilah kemarau basah gitu ya. Kemarin penghujan, terus transisi, sekarang kemarau. Kemarin kemarau basah ini. Tanggapan Ibu terhadap kabar ini gimana ya, Bu ya? Iya, sebetulnya sekarang ini kalau di Malang Raya, di Batu, sekarang bulan Mei, ke Juni, sudah Juni, Mei, Juni, mulai bulan Mei itu harusnya itu sudah mulai berdiding. Jadi musim panas, panas yang siangnya, tapi malamnya itu dingin sekali. Jadi perbedaan cuaca yang sangat ekstrim. Tetapi sekarang masuk bulan Juni, saya tidak tahu ini hujan. Sekarang kok masih hujan terus, yang akhirnya dibilang harusnya musim kemarau, tapi hujan, jadi musim kemarau basah. Nah, ini yang
Satu, sangat mengganggu kehidupan pertanian. Jadi petani yang tadi sudah menghitung bahwa sekarang ini musim kemarau, yang dihitung nanti ini waktunya begini, ternyata ada hujannya. Nah, ini yang menjadi masalah. Rusak akhirnya siklus tanam iya pertaniannya akan jadi kacau hitungannya demikian. Wah, ini kalau kondisinya begitu mumet juga ya, antara kebutuhan kampung tengah ya, perut itu Betul. kebutuhan ekonomi dengan alam gitu. Betul. Gaduk nih piye ya Bu ya? Ya pinter-pinternya petani. Dan ada juga petani yang mempunyai modal itu sudah mulai buat ya bukan greenhouse tapi yang lahan yang ada atapnya, sehingga dia terlindungi dari hujan yang tidak datangnya tidak diketahui ini yang tadinya bukan musimnya. Itu antara lain seperti itu. Dan ke depan mungkin ketika alam ini memang sudah tidak bisa diprediksi lagi, itu greenhouse memang jalan keluar yang harus dilakukan petani. Setuju sih Bu. Tadi kan Ibu juga matur kalau sekarang ini Malang nggak dingin gitu ya. Bener, dulu zaman saya masih kecil kalau pagi terus berukut gitu. Tapi sekarang Malang yo nggak adem. Bu, ya kondisi seperti itu memang harus kita hadapi. Bu, kalau kita kembali pada fungsi hutan. Karena beberapa kawasan di Malang itu kan memang masih dulu ketika itu masih hijau royo-royo gitu ya. Dengan fakta yang ada sekarang ini, kita kira apa yang perlu diwaspadai ya? Terutama dalam upaya-upaya untuk mencegah bencana yang lebih besar, lalu juga mungkin ada upaya restorasi, upaya perbaikan Ibu? Seperti apa ya? Harusnya seperti itu. Jadi saya melihat hutan pinus, hutan cemara yang ada di Malang Raya, itu sekarang usianya kayaknya sudah sepuh-sepuh gitu kan tua. Jadi dari saya kecil sampai sekarang saya sudah kepala 6 ini kayaknya cemaranya itu saja gitu. Dan saya melihat pasti akan tambah tua. Harusnya reboisasi, terus penanaman lagi tanaman apapun, apakah itu pinus juga atau yang lain, itu sudah mulai dilakukan. Bahkan harusnya bukan sekarang, tetapi sudah dari beberapa waktu yang lalu. Tetapi walaupun telat, sebaiknya begitu. Masyarakat setiap saat selalu ada penghijauan, tetapi tidak mumpuni, tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada, yang jumlahnya jutaan pohon mungkin. Masyarakat hanya bisa menanam ribuan karena keterbatasan. Jadi ini perhutani memang harus betul-betul concern dalam hal ini. Gitu. Sebagai anggota parlemen yang menjadi mitra kerja eksekutif dan juga paralel posisinya, kita tahu bahwa pemerintah provinsi punya agenda-agenda untuk notor ruangan, bikin perencanaan sebangsanya. Kira-kira masukan seperti apa yang mungkin dibawa Bu Dewanti khususnya atau mungkin juga Komisi D yang membidangi terhadap perkembangan situasi tata ruang dan juga kebutuhan-kebutuhan keadaan sekarang Ibu? Apa ya Bu ya? Ya, saya berharap Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian itu lebih sering turun ke bawah ke masyarakat untuk bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaga lingkungannya. Ketika dinas-dinas itu bekerja sendiri, pasti tidak akan bisa mengerjakan hal yang banyak karena keterbatasan, baik keterbatasan anggaran maupun keterbatasan SDM. Tetapi ketika mereka berkolaborasi dengan masyarakat dan mereka memahamkan bahwa penghijauan, menjaga lingkungan ini sangat punya dampak yang berarti untuk kehidupan masyarakat itu sendiri, pasti masyarakat ketika sadar akan hal itu akan sangat membantu baik pertanian, lingkungan hidup, perhutani untuk bisa menjaga lingkungannya masing-masing dan juga menanam pohon, menanam apapun di lingkungannya sendiri tanpa harus
meminta anggaran dari dinas seperti itu. Jadi kerjasama seperti apa? Kerjasama seperti itu memang sudah ada, Bu, yang di Jawa Timur? Ada tapi belum masif. Jadi dengan desa terutama ya, dengan RW, dengan RT, harusnya ayo kita menyadarkan, memberi sosialisasi, kemudian melakukan penanaman itu bersama-sama, itu akan menjadi sebuah hal yang masif. Gitu. Di Batu sendiri apakah sudah ada? Mungkin katakanlah kalau ada contohnya bisa didelok gitu, dilihat gitu. Di Batu itu ada namanya Arboretum. Di situ ada tanaman-tanaman langka yang dipelihara di situ dengan baik. Dan dia punya konsep yang sangat bagus sekali. Jadi ketika ada yang ulang tahun, itu kalau umpamanya mau menyumbang dan tanam pohon, itu akan diukir namanya di situ, menjadi dan dipelihara jadi seperti museum tanaman. Nah, masyarakat sebetulnya juga sudah ada dulu, ada yang namanya satu nama satu pohon, seperti itu. Jadi masyarakat sebetulnya sudah memulai, tetapi itu hanya sporadis. Jadi tidak ajak, itu harus ada yang menjadi orang pionirnya untuk bisa terus menjaga hal itu. Umpamanya kelahiran satu atau setiap ulang tahun, ayo kita menanam pohon. Itu kemudian ada yang terus menjadi influencernya lah, seperti itu. Mantap. Itu luar biasa. Di masyarakat sudah ada yang melakukan itu, tetapi hanya waktu-waktu tertentu. Nah, ini saya minta mohon di Batu sebagai contoh, dan insya Allah bisa diikuti oleh yang kota-kota lain. Itu sangat luar biasa kalau jadi seperti itu. Iya, betul. Masih dalam skop Batu, Bu Dewanti, setahu saya di Batu itu ada Taman Hutan Rakyat Tahura Raden Suryo, yang memang misinya satu di antara adalah menjaga kelestarian hutan di kawasan Malang Raya. Kalau nggak keliru itu meliputi Gunung Arjuno dan sekitarnya. Kalau Bu Dewanti melihat kinerja dari Dinas Kehutanan, stakeholder terkait tentang Tahura Raden Suryo ini sejauh apa, Ibu, kalau dievaluasi gitu? Ya, saya secara detailnya belum bisa menyampaikan bahwa seperti apa kinerjanya, tetapi saya melihat apapun Dinas Kehutanan sudah bekerja dengan baik, walaupun kadang-kadang bahkan bukan kadang-kadang, hampir setiap tahun itu bisa terjadi kebakaran di situ. Nah, ini yang harus menjadi catatan merah, warning kepada perhutani. Kenapa itu Dinas Kehutanan? Kenapa? Menurut berita ada yang membuka lahan dengan cara membakar lahan, ada yang camping kemudian teledor, ada yang ya macam-macam lah, ada yang katanya mencari burung yang kemudian teledor dan sebagainya. Tapi apapun itu harus menjadi sebuah catatan yang harus tidak boleh terjadi. Beberapa tahun lalu ketika saya memimpin Kota Batu itu, sampai kita harus mendatangkan pesawat dari Rusia untuk memadamkan api. Itu sangat luar biasa dan itu tidak mudah. Nah, demikian juga yang di Gunung Panderman. Nah, di Gunung Panderman itu luar biasanya yang memadamkan itu komunitas, masyarakat. Jadi dibantu dengan TNI dan Polri. Mereka tiap pagi itu naik untuk memadamkan api secara manual. Nah, itu kenapa? Yaitu tadi di Tengarai ada yang camping, lalai, ada yang mencari binatang di situ, lalai dan sebagainya. Nah, ini polisi hutan harus sangat punya tanggung jawab di sini, termasuk kepala desa yang di sekitar gunung tersebut. Mas Iman. Kalau menggunakan peribahasa, pengalaman adalah guru yang paling baik, Bu Dewanti. Nah, kalau ini merupakan agenda tahunan yang terjadi berulang. Setahu saya kan Tahura Raden Suryo ini di bawah unit pelaksana teknis UPT Dinas Kehutanan Provinsi. Betul. Ada input apa gitu kok terjadi berulang ya genini apa doae? Ya itulah
Makanya saya berharap Dinas Perhutani itu bisa bekerja sama dengan wilayah masing-masing, baik Mojokerto, Kota Batu, mungkin Kabupaten Malang yang ada di situ, yang kaki gunungnya berada di situ, untuk bisa nitip supaya menjaga itu, agar warganya di sekitar situ tidak sampai melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Kalau untuk alih fungsi lahan Bu, karena di beberapa kawasan kalau saya menurut info dari rekan-rekan itu ada perubahan-perubahan fungsi lahan yang tadinya memang hutan lindung jadi kebun dengan tanaman yang berbeda, itu ada nggak informasi itu Bu ya? Banyak, dan ini kita harus menyelesaikan dengan tidak bisa hanya sendiri, tapi kita harus duduk bersama-sama antara Dinas Perhutani, Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian, termasuk di aparat desanya. Jadi itu harus duduk bersama bagaimana untuk bisa menyelamatkan lingkungan yang ada di sekitar situ. Wow. Gitu. Itu kerja keras. Kalau soal aspek wisata kan ini juga merupakan sebuah income, di satu sisi sebuah income. Betul. Apalagi sekarang udah banyak melek nih wisata alam gitu. Sama-sama menjaga. Gimana Bu mengkampanye supaya mereka juga melek gitu? Yang jelas begini, ketika diperbolehkan izin untuk membuka daerah wisata, satu syaratnya tidak merusak lingkungan, seperti memotong pohon yang ada di situ. Jadi biarlah itu pohon-pohon yang ada di situ tetap berdiri kokoh, tetapi wisata itu bisa dilakukan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua juga tidak membangun bangunan yang permanen di situ, karena itu nanti tidak bisa menyerap air, hal-hal seperti itu. Jadi harus ada syarat-syarat yang dilakukan sehingga tempat wisata itu bisa dijadikan tempat wisata yang tidak mengganggu lingkungan, seperti itu. Ini kalau kembali dengan dampak tema besar kita, dampak perubahan iklim terhadap potensi bencana di Malang Raya, Bu Nyun Sewu, ada nggak aturan regulasinya bisa memperkuat semangat untuk sama-sama menjaga tadi? Ada nggak aturannya, Bu? Sebetulnya kalau di aturan dia itu regulasinya sudah ada, Mas. Cuman berupa perda atau undang-undang? Kalau perda di setiap daerah itu saya belum tahu. Kalau di Batu sepertinya belum ada. Saya nggak tahu kalau di Malang kota dan kabupaten. Di provinsi perda penanggulangan bencana yang sudah ada. Tapi untuk pariwisata kayaknya belum ada untuk wisata alam. Jadi ini mungkin yang harus kita pikirkan bagaimana untuk melindungi itu, yang akhirnya bisa ada regulasi-regulasi yang menyelamatkan lingkungan tersebut. Barangkali ada kabar juga tentang perda tentang upaya perlindungan kawasan hutan, ya ada Bu? Oh, kalau itu sudah ada. Sudah ada, ya. Jadi tinggal melaksanakan saja, toh. Jadi, ya. Bu Dewani, saya kembali lagi pada tema besar kita tentang perubahan iklim yang punya dampak potensi bencana di Malang Raya. Sudah ada masukan kah Bu, kira-kira kawasan mana yang dianggap rawan dan perlu ekstra waspada, Ibu? Ya, kalau di Malang Raya itu daerah-daerah yang dekat dengan fasilitas umum itu harusnya harus dilindungi. Terutama umpamanya contoh dari Batu jalan ke Kediri itu melewati Pujon, Ngantang, Kasembon. Nah, itu adalah daerah-daerah jalan infrastruktur yang kemudian ditengarai di atasnya sana banyak dibuka lahan, itu yang harus betul-betul diperhatikan. Demikian juga Batu ke Mojokerto. Nah, arah lewat Cangar situ, itu, ya? Lewat Cangar, itu yang juga harus diperhatikan. Hal-hal seperti itu yang saya rasa tempat wisata atau pembukaan lahan yang kemudian ada daerah infrastruktur yang di situ yang dilewati umum, itu yang harus betul-betul diperhatikan supaya tidak membahayakan, seperti itu. Petanya cukup panjang dan luas kalau gitu ya, karena jalur-jalur manusia semuanya itu, Bu. Betul. Kembali lagi pada situasi di Tahura Raden Surya, Bu. Bagaimana komunikasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, lalu mungkin juga pemerintah di area Malang Raya
khususnya dengan instrumen BPBD, supaya kejadian seperti kemarin-kemarin nggak terulang. Kan kalau nggak salah kemarin tuh sempat ada longsor, terus korban jiwanya ada ya Bu ya? Iya. Itu gimana komunikasi ya Bu ya? Kalau dengan BPBD, pemerintah provinsi dan kabupaten kota, komunikasi itu sudah sangat clear, sangat bagus. Tapi yang namanya bencana itu kan tidak bisa diprediksi. Kita memprediksi bahwa yang akan terjadi bencana ketika hujan lebat ini adalah daerah sini. Ternyata tidak, karena ini sudah disiapin, sudah bersihkan lingkungan. Ternyata yang menjadi bencana itu daerah yang lainnya. Jadi ya memang namanya musibah, namanya bencana itu betul-betul kita ini sebagai manusia itu sangat punya kelemahan. Nah, tapi alhamdulillah baik pemerintah provinsi, tingkat 2 kabupaten kota itu sangat punya komunikasi baik ketika terjadi hal-hal yang seperti itu, terutama di BPBD-nya. Ketika satu wilayah ada bencana, satu wilayah yang tetangganya itu pasti akan terus membantu. Bahkan saya ingat sekali ketika Batu dulu terjadi musibah banjir bandang, itu sampai Surabaya pun mengirimkan alat beratnya ke Kota Batu. Provinsi pun demikian. Gitu. Sebetulnya komunikasi itu sudah sangat bagus. Tapi sekali lagi yang namanya musibah itu kita kadang manusia itu sangat punya kekurangan dan kelemahan sehingga tidak bisa memperkirakan dengan pasti bahwa yang ini akan terjadi hal-hal seperti itu. Kalau bicara soal musibah memang mungkin tak terduga, dan kadang-kadang orang kita kan nasibe mas gitu kadang-kadang. Tapi kan upaya-upaya antisipasi bisa dilakukan. Nah kalau bicara soal komunikasi udah bagus dan segala macamnya udah bagus, kira-kira kalau menurut Ibu sendiri apakah ada ruang untuk improvement, untuk peningkatan lebih baik supaya ke depan kita bisa memperkecil resiko dan sebangsanya, itu ada nggak Bu ya? Iya, program-program mitigasi bencana, kemudian persiapan itu sudah dilakukan. Tapi memang satu, masyarakat kita ini masih kurang aware dengan hal-hal yang akhirnya itu sebetulnya bisa membahayakan atau bisa menyelamatkan atau membahayakan. Contohnya paling kecil aja, jangan membuang sampah sembarangan gitu ya. Ya apalagi di sungai. Itu ketika nurut, tetapi yang menjadi masalah daerah sekitar sungai itu orangnya memang tidak membuang. Tetapi ternyata kampung sebelah yang datang membuang ke daerah sungai orang. Itu adalah hal-hal yang sepertinya wis gak popo nggonku api resik tapi nggonmu kotor gitu. Itu kan jadi tidak belum memahami tentang arti kebersihan, arti keselamatan, kan seperti itu. Yang jelas tempatku pokoknya enggak, wis tak buang ke tempat lain gitu. Jadi kenapa saya bilang gitu? Ketika ada sampah di kali yang kita beli, kita pasti menegur, ojo buat, karena kita menyangka, memperkirakan yang buang sampah pasti orang-orang yang di dekat situ. Betul. Ternyata tidak, yang membuang sampah itu orang yang pagi-pagi subuh-subuh, itu berarti kan kita belum sadar sepenuhnya bahwa untuk bisa hidup dengan baik, selamat, terlepas dari musibah, itu karena kita sendiri. Nah dalam perda kan sudah ada sanksinya Bu. Kalau udah ada aturannya, terus ada hukumannya itu. Pripun ya Bu ya? Iya, itu kan kalau kelihatan dan ketemon katanya gitu lah. Sementara mereka buangnya tengah malam, pagi nggak ketemon, yang katanya di CCTV, tapi sangat sulit sekali akhirnya menerapkan perda tersebut. Gitu. Orang kita memang kreatif kok dengan kondisi-kondisi seperti itu. Saya kembali itu pada bukan kreatif, Pak. Bukan. Cerdas dan cermat. Itu nakalan namanya, Pak. Nakalan, Masya Allah. Bu Dewati, saya kalau kembali pada hutan. Oke lah, hutan memang sudah berubah karena beberapa kawasan di daerah Batu, Malang Raya, saya juga ngamati bermunculan bangunan-bangunan baru yang merupakan bagian dari agenda pengembangan kota dan juga pengembangan wisata gitu ya.
villa juga cukup marak, apalagi juga di beberapa kawasan yang tingkat kemiringan cukup lumayan, itu ya medeni juga, ya dipakai juga gitu. Kalau Bu Dewanti melakukan kajian, ini gimana kok bisa seperti ini ya Bu ya? Ya, sebetulnya kalau umpamanya selama daerah tersebut memang peruntukannya boleh perumahan, boleh villa, itu tentu sudah karena ada kajian. Tetapi kalau yang tidak ada, kan sekarang banyak sekali bangunan itu yang ternyata tidak ada IMB-nya. Oh. Itu yang harus kita terapkan, mungkin bisa yang lebih strict. Kalau tidak ada langsung dibongkar seperti itu. Itu mungkin hal-hal seperti itu harus dilakukan ketika itu memang membahayakan. Apakah perangkat-perangkat desa seperti lurah, kecamatan itu bisa mengawasi? Kan bisa tahu ya? Harusnya. Tetapi ya sekali lagi karena situasi kondisi, mungkin tempatnya itu jauh dari jangkauan mereka, yang akhirnya tahu-tahu bangunan itu sudah jadi. Gitu. Nah, itu yang menjadi masalah seperti itu. Ini yang repot ya, dilema antara kebutuhan wisata, betul, yang itu pemasukan untuk daerah, tapi juga di sisi lain kerawanan malah terbuka peluang. Iya, ya. Makanya saya selalu menyampaikan kepada warga yang ingin membuat villa, membeli villa, untuk bisa satu memastikan bahwa daerah tersebut, rumah tersebut memang peruntukannya adalah villa atau rumah. Kalau tidak, nanti akan bisa merugikan pemilik sendiri. Itu yang harus disosialisasikan. Ini kalau ngomong soal penanganan dan juga sikap manusia dan etos orang-orang kita itu memang ya itulah yang bikin memprihatinkan. Plus 62 dan saya coba mengerucut dulu deh kalau gitu ke peran ibu sebagai wakil rakyat gitu ya, karena memang ibu juga sudah dikenal dan dapilnya memang dari Malang Raya gitu. Ada ruang Bu untuk curhat, dan curhatan-curhatan seperti apa yang ibu terima dan ibu tampung selama ini, khususnya kalau berhubungan dengan perubahan iklim, dengan potensi bencana, itu ada nggak ya curhatan dari warga ibu? Biasanya itu ketika terjadi musibah baru saya di DM, di WA, Bu, tetapi kalau sudah musim kemarau nggak ada apa-apanya, sudah lupa. Bahkan itu ya sudah hal yang biasa lah. Nah makanya kita sekarang tidak bisa memikirkan sebuah bencana itu ketika musim ekstrim saja. Tapi kita sudah menata hidup itu memang mau musim panas, mau musim hujan, kita harus membuat lingkungan kita itu bersih, nyaman, dan bisa hidup dengan baik dan selamat. Harusnya seperti itu. Minimal musim tidurnya apapun, tenang lah gitu. Iya, musim apapun itu. Jangan cuma musim hujan aja kita khawatir begitu. Betul. Pas tidur tahu-tahu banjir keceh gitu. Atau pas tidur tahu-tahu kobongan gitu, susah. Kalau Bu Dewanti sebagai anggota parlemen, ada nggak masukan ya supaya ekonomi rakyat juga jalan, tapi pengelolaan lingkungan dan juga hutan itu tetap gitu. Jadi artinya paralel berjalan, podo-podo enaknya gitu. Itu gimana Ibu ya? Masukan Ibu gimana ya? Justru saya mempunyai pemikiran bahwa ketika lingkungan itu asri, terjaga, itu justru akan berdampak ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat. Ada satu daerah namanya Sidomulyo di Kota Batu. Itu dia penghasil bunga. Nah di situ itu luar biasa, lingkungannya sangat bersih, asri, ditoto, yang baik sekali. Sehingga setiap rumah itu punya tanaman, punya ini yang sangat bagus, sangat indah. Nah itu setiap harinya, apalagi setiap minggu, itu didatangi oleh wisatawan ke situ. Selain di situ ada kafenya, ada juga membeli tanaman. Sehingga ketika dan orang nyaman di situ karena lingkungannya asri, bersih, dan tertata bagus. Nah itu kan akhirnya dampak dari lingkungan yang terjaga, akhirnya mereka bisa mendapat pelanggan atau wisatawan yang datang ke situ untuk membeli produk-produknya seperti itu. Ya. Aduh, ini kalau ngobrol dengan Ibu soal
potensi Malang Raya, Batu, potensi bencana dan segala macamnya nih rasanya harus ada jilid 2 ngobrol-ngobrol dengan Bu Dewanti. Yang mungkin di penggal ini, sesi ini saya juga ngegong harapan Ibu, Bu, sebagai anggota Komisi D, mungkin juga menyuarakan Komisi D sendiri agendanya apa, khususnya mungkin ngasih masukan ke pemerintah provinsi. Monggo Ibu. Ya, saya berharap semua dan khususnya Malang Raya dapil saya bisa mempunyai tata ruang yang baik, teratur dan nyaman, aman gitu. Nah, ketika daerah ini saya berharap bisa mempunyai komunikasi yang efektif yang bisa dilakukan bersama-sama sehingga Malang Raya ini mempunyai kesatuan sebagai daerah wisata, daerah yang Malang Kota itu kan daerah pendidikan. Yeah. Batu itu tempat wisata, Kabupaten Malang pun pertanian dan wisata. Nah, ketika tempat pendidikan dan wisata ini menjadi sebuah kawasan yang nyaman, asri, indah gitu ya, itu kan akan menjadi sebuah tempat yang sangat ideal untuk siapapun. Anak-anak bersekolah di Malang dengan nyaman gitu ya, ibu bapaknya nyambangi sambil berwisata ke Kota Batu, ke Kabupaten Malang, ke pantai-pantai, itu sangat senang. Bukan hanya asri, tapi juga aman. Betul. Nah, itu yang saya sangat punya harapan seperti itu. Minimal kalau wisata ngelencer tuh fotonya foto yang baik, kenangan, bukan foto musibah. Bukan gitu. Banjir gitu ya Pak. Bu Dewanti matur nuwun untuk sambunan kita. Sami. Rasanya kalau Komisi D ini saya pengen ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Dewanti, ngobrol-ngobrol tentang Malang Selatan. Oh siap. Gitu. Saya pengen juga ngobrol-ngobrol yang memang di bidangnya Komisi D. Boleh ya Bu ya? Oh sangat dengan senang hati. Kita coba tandai kalendernya supaya bisa ngobrol-ngobrol dengan Bu Dewanti lagi. Matur nuwun Bu Dewanti untuk rawuh. Sami-sami dengan senang hati. Demikian dulur-dulur Jawa Timur, kita sudah ngobrol-ngobrol seru, ngobrol-ngobrol asik dengan Ibu Dewanti Rumpoko, anggota Komisi D Provinsi Jawa Timur. Ya, jadi mudah-mudahan saja diskusi kita cukup bermanfaat, sekaligus membuka cakrawala bahwa kita ini hidup di kawasan yang penuh dengan bencana. Bencananya macam-macam. Nah, kalau kita mengerucutkan pada situasi Malang yang memang sudah masuk dalam kawasan wisata bencana, ya wisatanya wisata yang enak, jangan wisata bencana gitu ya. Karena orang kita ini kalau ada bencana kan pasti nonton. Nah, itu yang susah. Baik, saksikan Jatim Channel Podcast di Provinsi Jawa Timur. Untuk edisi berikutnya, saya Iman Diartanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dulur-dulur. Monggo.